selamat datang semuanya. Selamat datang di Ngopi Berakhlak, tempat ngobrol santai tapi bermakna. Bareng saya, Harmida Kuratul Aini dari BKH ITER Riau. Dan saya, Ridiani Yosefit Koyongkam dari BKHIT Sulawesi Utara. Nah, kali ini kita bakalan bahas serba-serbi ASN berakhlak. ASN itu nggak hanya kerja, tapi juga berakhlak. Ya, benar sekali Kak Arvidia. Dan sini kita bakal bahas soal nilai dasar ASN berkelas yang jadi fondasi kerja kita dalam hari-hari. Nah, kalau kamu sebagai ASN atau calon ASN, wajib banget nih dengerin sampai habis. Sesi ngopi berakhlak kali ini kita ditemenin oleh 8 narasumber yang luar biasa. Boleh dong kepada narasumber masing-masing memperkenalkan diri. Mungkin kita mulai dari Kak Ewing kali ya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ewing Novezia, asal daerah dari Sumatera Barat dan penempatannya di BKHIT Sumatera Barat. Terima kasih. Baik, halo semuanya. Perkenalkan, saya Jihan Amelia dari Kota Tarakan, Kalimantan Utara dan penempatan BKHIT Kalimantan Utara. Sekian, terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Andi Nurul Madana, asal daerah Bone, Sulawesi Selatan dan penempatan di BKHIT Kalimantan Utara. Terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Putri Aprilia Zurli, asal daerah dari Maluku, penempatan BKHT Maluku. Terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dira Hayu untuk asal daerah dari Palu, Sulawesi Tengah, untuk penempatan sekarang di BKHIT Sulawesi Tengah. Terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Safitri Prada Dewi Utomo, asal dari Semarang, penempatan Kalimantan Selatan. Terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Yunika Miska, asal daerah Sulawesi Selatan, penempatan BKHT NTT. Terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rizka Sterli Maulida, asal daerah dari Kota Madiun, Jawa Timur. Saya penempatan di BKHT Nusa Tenggara. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Lanjut, kita mulai dari yang paling dasar ya. Pernah nggak sih kamu dengar orang bilang ASN itu kerjanya enak, gajinya pasti, tapi pelayanannya, ya gitu deh. Pastinya dong, sering banget tuh. Padahal kita ini punya pedoman kerja loh, namanya Core Values ASN Club. Itu tuh bukan cuma sekedar jargon, tapi berperan itu adalah nilai yang harus kita terapkan dalam perilaku yang nyata. Nah, benar. Berakhlak itu singkatan ya teman-teman, berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Ada 7 nilai, tapi satu jiwa, yaitu integritas dan pelayanan publik. Nah, langsung aja nih nilai yang pertama, yaitu orientasi pelayanan. Aku mau kasih pertanyaan terkait gimana nih tanggapannya Ewing tentang nilai yang ini nih, yang berorientasi pelayanan. Yap, berorientasi pelayanan ini bukan cuma tentang ramah senyum ya, tapi mindset bahwa kita hadir untuk melayani, bukan minta dilayani. Banyak nih stigma di masyarakat pelayanan ASN itu berbelit-belit dan lambat. Betul. Nah, misalnya petugas di kecamatan yang buka loket tambahan saat jam istirahat karena antrian yang panjang sekali. Itu tuh bentuk pelayanan yang responsif.
Benar sekali Kak Harmedia, berorientasi pelayanan itu nggak harus nunggu komplain dulu, tapi kita sebagai ASN dalam memberikan pelayanan juga harus proaktif, peka sama kebutuhan masyarakat, dan yang paling penting memberikan pelayanan prima dan dapat dirasakan oleh lapisan masyarakat tanpa diskriminasi. Terima kasih Kak Ewin. Selanjutnya, nilai yang kedua, akuntabel. Ini tuh bicara soal tanggung jawab. Setiap tindakan, keputusan, atau laporan kita harus bisa dicek dan dipertanggungjawabkan. Nah, ini adalah nilai yang sangat penting karena menyangkut tanggung jawab. Setiap tindakan, setiap keputusan, dan setiap laporan yang kita buat harus bisa dicek, ditelusuri, dan yang paling penting bisa dipertanggungjawabkan. Dan perlu diingat, tanggung jawab ini bukan hanya kepada atasan saja, tapi juga kepada masyarakat luas sebagai pihak yang menerima manfaat maupun dampaknya. Misalnya, dalam hal penggunaan dana kegiatan. Jangan sampai ada yang ditutup-tutupi dan harus transparan. Harus jelas penggunaannya, jelas pelaporannya, dan jangan ada yang main abu-abu. Selanjutnya kita masuk nilai yang ketiga, yaitu kompeten. ASN itu harus terus belajar, karena dunia itu berubah dengan sangat cepat dan oleh sebab itu pelayanan publik juga harus ikut maju. Betul, Kak. Jangan bangga cuma karena sudah jadi PNS. Kalau nggak upgrade skill, kita bisa ketinggalan zaman. Contohnya, ASN yang ikut pelatihan digitalisasi pelayanan desa itu kompeten. Karena belajar itu bukan buat naik pangkat doang, tapi supaya masyarakat itu dapat layanan terbaik. Betul Kak Andi Nurul. Lanjut kita masuk ke nilai keempat, yaitu harmonis. Artinya, kerja bareng itu harus saling menghargai. Baik, Kak. Menurut saya, nilai harmonis itu sederhana, tapi penting banget loh. Kan di lingkungan kita memiliki pegawai dengan latar belakang yang berbeda. Jangan mentang-mentang beda agama, budaya, serta usia, terus nggak saling sapa. Kita kan sebagai ASN harus menciptakan lingkungan kerja yang sehat. Itu kan kunci pelayanan yang efektif. Dan jangan lupa harus juga berarti bisa komunikasi baik lintas generasi. Nah, kita sebagai ASN muda harus saling belajar dan dengan senior. Mungkin menurut saya seperti itu sih Kak, nilai harmonis. Ya, benar sekali Kak Putri. Lalu kita akan masuk ke segmen ke-6, yaitu nilai kelima, loyal. Jadi loyal ini bukan hanya kalau loyal ke orang aja ya, tapi juga ke negara dan ke konstitusi, juga ke tugas kita sebagai pelayan publik. Nah, Nah, benar banget tuh Karindi. Kalau saya tambahkan sedikit ya, kalau loyal itu menurut pandangan saya bukan asal ikut, tapi teguh pada nilai yang benar. Di mana pastinya ASN loyal ini yang tetap kerja profesional, meskipun ada tekanan atau dorongan, dan pastinya kita tidak mudah dipengaruhi untuk kepentingan pribadi atau golongan. Nah, di mana ini contohnya mungkin pegawai yang tetap tolak suap, meskipun tahu risikonya pasti bakal dimuntasi ya. Nah, itu loyal dalam arti yang sebenarnya. Apalagi mungkin dalam lingkup Barantin, pekerjaan di dalam Barantin itu tentunya loyal ini sangat penting ya untuk menjaga kedaulatan negara di bidang karantina. Itu aja, Kak. Terima kasih Kak Dwi Rahayu. Lanjut, lanjut Kak Sapitri kali ya. Kita tanya nih, kalau menurut Kak Sapitri, adaptif itu apa sih? Baik Kak, terima kasih. Kalau dari saya sih, kalau adaptif itu suatu proses penempatan ASN yang berupaya untuk mencapai tujuan atau kebutuhan untuk menghadapi lingkungan dan kondisi sosial yang berubah-ubah agar tetap bertahan sih Kak. Kalau menurut saya sih seperti itu. Nah, terus di era digital ini kan kita harus belajar regulasi baru tuh. Gimana cara ASN Barantin menyesuaikan hal ini?
Kalau menurut saya sebagai ASN Barantin ini dalam sikap adaptif itu mampu memahami sistem pelayanan. Misal kalau di sini ada Best Trust sendiri itu menjadi bagian transformasi dari kelembagaan dan birokrasi Barantin untuk memberikan pelayanan publik yang prima, modern dan berintegritas. Jadi jangan takut berubah karena perubahan itu pasti. Yang penting kita siap. Ya, benar sekali Kak Fitri. Yang penting kita siap ya. Nah, sekarang terakhir nih nilai yang kolaboratif. Bagaimana pandangan Kak Rizka tentang nilai kolaboratif di lingkungan kerja Kak? Ya, kalau menurut saya kolaboratif itu simple kok. Intinya kerja bareng dengan orang lain, tapi bukan cuma soal bagi-bagi tugas. Ini soal bagaimana kita saling mendengar, saling mendukung, dan saling percaya. Nah, contohnya di badan karantina tempat kita bekerja. Kerja tuh nggak bisa jalan-jalan sendiri. Kita pastinya berurusan sama banyak pihak, mulai eksportir, importir, bahkan sampai instansi-instansi lainnya. Nah, kalau nggak kolaboratif, bisa-bisa kerjaan kita mandek di tengah jalan. Jadi, kita harus bisa komunikasi dengan baik, terbuka sama masukan, dan yang paling penting punya satu tujuan yang sama, yaitu melindungi negeri ini dari hama penyakit hewan dan ikan, serta organisme pengganggu lainnya yang akan masuk dan keluar dari negara kita. Baik, terima kasih Kak Yunika Miska. Nah, itulah tadi podcast kita dari narasumber yang keren-keren nih, dari berbagai UPT di Badan Karantina Indonesia. Nah, terakhir kita tanya Kak Rizka nih, kalau menurut Kak Rizka tuh kesimpulannya gimana? Menurut aku sih, kadang kan kita sibuk banget ya sama rutinitas sampai kita lupa kalau tindakan kita tuh dilihat sama masyarakat. Mau kecil, mau besar, semuanya berdampak kan. Makanya penting banget untuk refleksi diri sendiri. Kita coba tanya sama diri kita sendiri, sudahkah kita bekerja dengan nilai berakhlak hari ini? Dan kalau belum, ayo kita terapkan nilai ASN berakhlak. ASN zaman sekarang bukan cuma kerja, tapi juga harus jadi teladan. Gitu, Kak. Wah, betul banget nih Kak Rizka. Kita refleksi diri itu sangat penting ya untuk diri kita sendiri. Nah, itulah tujuan nilai berakhlak. Dan itu nggak cuma hafalan aja, tapi harus jadi karakter kita sebagai ASN. Ingat ya, ASN bukan sekedar pekerjaan, tapi panggilan untuk melayani dengan akhlak, hati, dan profesionalisme. Nah, sampai jumpa teman-teman di episode selanjutnya. Semangat jadi ASN yang berdampak, karena ASN yang keren itu punya akhlak dan bukan cuma sekedar karakter saja. Terima kasih.